Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai Praski di rumah. Wah, selamat hari Minggu lah saya. Hari Minggu juga lah. Selamat hari Minggu juga buat anak-anak di rumah dan papa mama, opa oma, papa kungkung, mbak yang lagi bantu di belakang. Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu. Iya. Wah, kita senang sekali nih loh. Apapun keadaannya, mungkin ada yang lagi sakit, ada yang lagi lemah, ada yang lagi bad mood mungkin. Tapi kita berdoa supaya sukacita tetap ada. Amin. Kenapa loh? Karena Tuhan Yesus bisa memberikan sukacita itu buat kita. Wah, itu keren ya. Padahal biasa tuh nggak mungkin kalau lagi bad mood mana bisa sih hati sukacita. Iya betul. Tapi Tuhan Yesus bisa loh. Berarti waktu Tuhan mengubah hati kita, menyentuh hati kita, berarti itu juga mujizat dari Tuhan. Betul sekali. Karena tidak ada manusia yang bisa mengubah hati kecuali Tuhan Yesus. Tuhan. Wah, luar biasa. Iya. Apalagi kita dalam seri mujizat Tuhan. Benar. Wah, semoga semua anak di rumah juga mengalami, bukan hanya belajar, hanya tahu, tapi mengalami mujizat Tuhan. Yes. Dan Lady yakin pasti ini semua mengalami, karena itu hari ini di hari Minggu, hari Sabatnya anak Tuhan, waktunya kita bersyukur dan menyembah Tuhan lewat kebaktian kita. Ya. Oke, karena itu hari ini kita mau katakan, terima kasih Yesusku untuk anugerah yang kau berikan bagi kita hari ini. Sama-sama kita bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi dengan suara yang indah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu. Syukur sekali lagi syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Wah, Lase Yunia, boleh minta Lase Yunia berdoa membuka kebaktian kita. Yuk anak-anak, kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik,
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Kami mau bersyukur Tuhan untuk semuanya itu. Kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, hari ini kembali kami datang. Di hari Sabat-Mu kami mau memuji Engkau dengan menunjukkan ucapan syukur kami. Tuhan, sertai ibadah kami. Pimpin kami ya Tuhan dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih Losiunia. Sama-sama Lose Lady. Wah, kita itu bersyukur ya Losiunia. Tuhan itu menyayangi kita itu nggak pilih-pilih. Betul. Siapa aja sih yang disayangi Tuhan? Semua. Mau yang tua, yang muda, kakek-kakek, nenek-nenek, yang baby-baby. Apalagi juga sama. Wah, semua disayang Tuhan ya. Kalau begitu kita mau bersyukur kepada Tuhan sambil kita nyanyi ya anak-anak di rumah. Lagu anak-anak kecil Tuhan cinta. Betul Lose? Betul. Yuk semuanya ayo bangkit berdiri. Ayo energi kita untuk Tuhan dengan menari. Bergerak bersama Lose Lady dan Losiunia di sini untuk Tuhan. Yuk. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan. Sekali lagi dong Lose, yuk. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Lagi dong sekali lagi Lose. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan. Semua Tuhan cinta. Semua Tuhan. Sekali lagi semua Tuhan cinta. Semua Tuhan cinta. Amin. Senang sekali disayang Tuhan ya. Bener loh, Lose. senang. Senang. Iya, apalagi Tuhan gak pilih-pilih kan. Betul. Semuanya Tuhan sayang. Wah, karena itu Tuhan itu awesome ya. Iya, betul sekali. Kalau begitu, masih ingat lagu tema kita apa Lose? You are awesome. You are awesome. Let's sing this song together. Yes. Oke, anak-anak di rumah, jangan lupa sama-sama kita nyanyi lagu ini. You are awesome. For you I clap and lift my hands. Oh God, for you I sing and dance. No one is greater, no one is stronger. I worship you because you are awesome. That's why I praise you, Lord. You are awesome. I live to know you more. From the ground to the sky, rocking side to side, I praise because you're awesome. I praise because you're awesome. Yuk sama-sama yuk, clap and lift my hands. Oh God, for you I sing and dance. No one is greater, no one is stronger. I worship you because awesome. That's why I praise you, Lord. You are awesome. I live to know you more. From the ground to the sky, rocking side to side, I praise because you're awesome. I praise because you're awesome. Not just for what you do, but for who you are. You are God, you are God. Yeah, we praise you, God. Not just for what you do, but for who you are. You are God, you are God. Yeah, we praise you, God. Yuk siap-siap sama-sama bilang. You are awesome, that's why I praise you, Lord. You are awesome, I live to know you more. From the ground to the sky, rocking side to side, I praise because you're awesome. I praise because you're awesome. I praise because you're awesome. I praise because you're awesome.
God is awesome God. Artinya Tuhan kita Tuhan yang hebat. Kalau dia Tuhan yang hebat, maka itu kita harus minta Tuhan selalu tolong kita. Benar, Lause. Kita Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Bagaimana kita tahu Tuhan ngomong? Melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Oke, kalau gitu kita mau minta tolong Tuhan menolong kita. Firman Tuhan adalah pelita. Pelita itu apa sih, Lose? Lose tahu nggak? Pelita itu alat penerang, Alat kan? penerang. Lampu zaman dulu ya, Iya, sebelum betul. ada listrik. Nah, ada lampu itu. Jadi kalau lagi gelap, kalau kita suasananya gelap, kita pakai pelita, berarti kita bisa kelihatan jalannya. Ya Bisa, kan? walaupun kecil, Lause. Walaupun kecil. Tapi kalau lagi gelap, nggak ada pelita, kita bisa tahu jalan yang benar nggak? Bisa. Bisa terantuk, bisa jatuh kan? Iya, betul. Begitupun juga dengan hidup kita. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, Tuhan nggak tolong kita, nggak kasih tahu cara hidup yang benar, kita bisa jadi Jatuh dalam dosa. jadi salah jalan ya. Iya, betul. Oke, kalau begitu yuk kita nyanyikan lagu Firman Pelita sebagai doa untuk kita mendengar Firman Tuhan. Sama-sama bilang firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Sekali lagi, firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita. Kita bilang firman Tuhan. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Ya, sekarang waktunya kita dengar firman Tuhan. Lalu siapa nih yang cerita? Ayo, anak-anak. Ayo tebak nih, lalu siapa? Dan dalam seri Mujizat Tuhan, hari ini Mujizat Tuhan yang keberapa? Ayo, dan tentang apa? Kita jangan kasih bocoran ya, biar anak-anak sendiri yang tebak dan dengar nanti. Oke, Yuk, sekarang- duduk yang manis ya, Nah, anak-anak. benar, kita juga duduk yang manis, Lose, untuk dengar firman Tuhan. Halo adik-adik Brave Kids yang ada di rumah, senang sekali hari ini kita boleh lagi ibadah ya. Bahkan hari ini Lause Andrian boleh berjumpa dengan adik-adik sekalipun masih melalui layar ya, entah layar TV, layar laptop ataupun layar handphone kita. Tapi yang penting kita tetap sehat, kuat, bahkan ada kesempatan untuk hari ini boleh beribadah dan mendengar firman Tuhan tentunya ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk boleh beribadah, untuk boleh memuji akan kebesaran nama Tuhan. Bahkan kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong supaya firman Tuhan boleh kami dengar, kami simpan dalam hati, dan kami juga lakukan. Tuhan berkati kami semua, Tuhan tolong juga Lause Andrian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pasti di minggu-minggu yang lalu sudah banyak belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan tentang kuasanya Dia. Nah, hari ini juga sama, kita akan belajar satu hal yang luar biasa dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, tapi ngomong-ngomong di awal ini begini, pada waktu itu kita pasti tahu
Tuhan Yesus pasti sudah terkenal ke seluruh daerah. Entah itu di Samaria, di Yudea, di Nazaret, Bethlehem, Galilea, atau mungkin di sekitar sungai Yordan kali ya. Tuhan pasti sudah terkenal karena Tuhan suka berkeliling di daerah-daerah pada waktu itu untuk pelayanan sekaligus juga untuk menolong bahkan memberikan mujizat Dia. Nah, sudah pasti orang-orang akan tahu dan akan berbondong-bondong untuk datang ketika mereka tahu Tuhan Yesus ada di kota itu. Nah, seperti juga di kisah kali ini. Pada waktu itu, Tuhan Yesus baru selesai melakukan Dia punya pelayanan. Dia sudah melakukan penyembuhan kepada orang lumpuh, ada anak yang sakit juga, sehingga orang-orang makin hari sudah makin tahu siapa Dia ini. Wah, dan pada waktu itu Tuhan Yesus mau berkeliling ke tempat lain, tapi masih banyak orang yang mengikuti Dia, termasuk 2 orang ini. Nah, coba adik-adik lihat di gambar ya, 2 orang ini ya. Nah, 2 orang ini siapa dia? Siapa mereka? Kita baca di Alkitab ya. Los Anden bacain di Matius 9 ayat 27. Matius 9 ayat 27. Los Anden bacain. Ketika Yesus mau meneruskan perjalanannya dari sana, dari tempat lain, 2 orang buta. Oh, ternyata 2 orang ini 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihani kami, anak Daud." Jadi ada 2 orang buta yang terus-menerus mengikuti Tuhan Yesus, padahal Tuhan akan meninggalkan kota itu untuk melanjutkan Dia punya tugas pelayanan. Tapi karena 2 orang buta ini tahu mereka masih buta dan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus, dan mereka tahu Tuhan itu pasti luar biasa, sekalipun mereka pasti tidak bisa melihat karena buta, tapi mereka mendengar kalau ada orang-orang yang sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka berteriak-teriak meminta tolong, "Tuhan, tolong kami, kasihanilah kami." Artinya, Tuhan, berbelas kasihanlah, tolong kami yang susah ini. Mungkin adik-adik mungkin pernah lihat ya di TV atau mungkin di jalan-jalan, kalau misalnya dulu-dulu keluar, pasti ada orang-orang yang suka meminta tolong. Atau mungkin adik-adik pasti mengerti apa artinya membutuhkan pertolongan. Iya enggak? Kalau kita lagi susah, kita minta tolong papa dan mama. Tapi ini bukan cuman susah yang biasa, bukan cuman susah buat PR, bukan cuman susah makan, tapi nggak bisa melihat loh. Coba adik-adik bayangkan kalau kita matanya diperban aja, ditutup aja pakai kain selama 1 hari. Bisa nggak kita beraktivitas? Wih, susah sekali. Apalagi 2 orang buta ini, yang sudah buta bertahun-tahun. Nah, mereka meminta tolong kepada Tuhan. "Tuhan, tolong." Bahkan yang paling penting di situ adalah mereka berteriak, "Tuhan, tolong kasihani kami, hai anak Daud." Wih, luar biasa ya. Berarti 2 orang buta ini juga mendengar siapa itu Tuhan Yesus ya. Dia bilang, "Hai anak Daud," sebuah panggilan yang luar biasa loh. Sebuah panggilan yang menegaskan bahwa Tuhan itu adalah keturunan Daud, adalah Mesias, adalah apa lagi? Adalah seseorang yang menjadi pembebas pada waktu itu ya. Nah, berarti mereka juga bukan cuman sekedar minta tolong, tapi mereka juga kenal siapa pribadi itu. "Tuhan tolong, Tuhan tolong." Nah, ketika mereka berteriak minta tolong, apa respon Tuhan? Nah, kita lihat di ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka. Wah, jadi dia mengikuti terus ya, dipepet Tuhan Yesus ya, dipepet terus. Sampai sudah masuk di dalam rumah, mereka tetap ada. Dan Tuhan pun melayangkan satu pertanyaan penting kepada mereka. Tuhan bilang begini nih kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Jadi Tuhan Yesus menantang kepada orang buta ini. Menantang kepada orang buta ini. Coba lihat di gambar. Tuhan melihat kedua orang buta ini, dan Tuhan menantang kedua orang buta ini. "Percaya nggak sama aku bisa menyembuhkan kamu? Percaya nggak?" Nah, ini satu pertanyaan yang bisa jadi orang buta itu, "Oh iya ya, benar nggak sih ya? Kan aku kan nggak bisa melihat kalau Tuhan itu benar-benar menyembuhkan, kan cuma dengar dari kata-kata orang." Bisa jadi orang-orang itu hoaks kali ya, karena aku kan nggak melihat. Perhatikan ya, orang buta ini tidak melihat satu
hal yang nyata di depan mata mereka karena mereka buta. Mereka cuma mendengar bahwa, wih hebat ya Tuhan Yesus ya. Maka Tuhan tanya, Tuhan tantang, percaya nggak? Tidak hanya percaya secara jasmani, tapi juga secara iman mereka. Percaya nggak aku bisa menyembuhkan? Wih, ketika Tuhan tanya begitu, orang-orang buta menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Ini satu kepercayaan yang Lause Andrian tahu muncul dari hati yang sungguh-sungguh percaya. Karena sekalipun mereka buta, mereka tidak melihat, mereka tidak tahu bagaimana Tuhan punya wujud. Mereka tidak tahu Tuhan itu bentuknya bagaimana. Mereka juga tidak pernah ketemu secara langsung, melihat fisik karena mereka buta. Mereka mungkin tidak bisa pegang, susah. Cuman mendengar, tapi mereka percaya. Wah, luar biasa. Itu juga yang dinamakan dengan satu hal yang nanti Tuhan bilang kepada mereka. Mereka percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan mereka. Dan ketika mereka percaya, adik-adik bisa lihat lagi di gambar. Tuhan langsung menunjukkan kuasa Dia. Tuhan memegang kedua mata dari orang buta itu. Dia memegang ya, begini ya, dia memegang. Tuhan memegang, Tuhan juga pasti pada waktu itu juga berdoa. Dan Tuhan juga memberikan kuasanya kepada kedua orang buta itu yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu pasti bisa menyembuhkan, menolong mereka, sekalipun mereka susah, sekalipun mereka tidak tahu, sekalipun mereka mungkin sudah putus asa, aduh kenapa dia nggak bisa melihat, sekalipun mungkin mereka susah mengikuti Tuhan Yesus baru ketemu saat itu. Tapi mereka percaya loh, percaya dan yakin sekali bahwa Tuhan pasti menyembuhkan mereka. Dan Tuhan melakukan kuasanya. Dan coba adik-adik lihat, apa yang terjadi dengan kedua orang buta ini. Mereka akhirnya bisa melihat. Mereka bukan cuma bisa melihat, tapi Tuhan memuji iman mereka. Karena mereka bukan cuma bisa melihat secara jasmani, tapi juga secara rohani. Secara rohani. Dan Tuhan bilang, jangan bilang ya kepada orang-orang kalau kamu sembuh, tapi karena mereka senang, mereka bersuka cita, mereka menyampaikan apa yang mereka terima dari kebaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ini yang terjadi dengan dua orang buta pada waktu itu. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita bisa melihat, tapi mungkin jangan-jangan kita kurang percaya sama Tuhan Yesus. Kita sudah lihat hari-hari kita menerima berkat Tuhan, tapi kadang-kala kita suka nggak percaya sama Tuhan. Kita suka bersungut-sungut, kita suka apa lagi ya? Kita suka tidak sungguh-sungguh serius berdoa. Bahkan mungkin kita bertanya, Tuhan bisa nggak sih menolong aku? Tuhan bisa nggak sih menolong keluarga aku? Tuhan bisa nggak sih menolong saya dari masa pandemi? Percaya saja, Tuhan pasti akan melakukan. Kita tidak tahu kapan, begitupun dengan orang buta. Bertahun-tahun buta tidak tahu kapan bisa sembuh. Tapi ketika mereka yakin ada Tuhan Yesus, di situ Tuhan menolong. Dan Tuhan melihat, bukan cuma melihat motivasi mereka, tapi Tuhan melihat iman mereka. Tuhan melihat bahwa mereka itu sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh bergantung. Begitupun kita hari ini. Sekalipun hari ini kita tidak bisa melihat secara mata rohani, jasmani mungkin juga ke depan akan terjadi apa. Hari ini corona masih banyak. Kita masih juga kalau di Jakarta kita dengar ya ada istilah PPKM. Kita masih sekolah online, masih ibadah online. Aduh, kapan ya bisa keluar? Tapi mari kita menaruh, kita punya iman, kepercayaan, kita bergantung sama Tuhan Yesus, dan kita percaya sama, dan kita memohon Tuhan, kasih kita mata yang mampu melihat seperti Tuhan, yang tetap percaya dan yakin di depan sana Tuhan pasti menolong kita. Begitupun hari ini, kalau kita dalam masalah, kita sakit, kita lagi kesusahan, kita mungkin punya adik-adik mungkin punya orang tua, punya kumkum mungkin atau saudara yang belum percaya, bahkan mungkin orang tua lagi dalam masalah dan kita berdoa, mungkin sudah bertahun-tahun Tuhan tidak jawab. Kita mungkin sakit berhari-hari, kapan ya sembuh? Tapi mari kita punya iman, kita percaya bahwa suatu saat Tuhan pasti menolong dengan caranya Tuhan. Yang penting kita mau percaya dulu kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kita nggak melihat, ya, kita tidak bisa melihat Tuhan secara fisik ya. Kalau hari ini adik-adik bisa lihat Lause Andrian berdiri. Kita nggak bisa melihat Tuhan secara mata jasmani, tapi kita yakin dan percaya Dia ada. Dia selalu melindungi kita, Dia selalu menolong dan memimpin kita. Maka kalau hari ini dan ke depan kita lagi dalam masalah, kita susah, capek hati, lelah,
Bahkan mungkin kita, aduh kenapa ya papa mama begitu ya marah-marahin aku. Atau mungkin kenapa ya papa mama tidak mengasihi aku, teman-teman juga, guru-guru. Atau mungkin kita selalu merasa, waduh kenapa nih ya sama Koko, Cici. Tapi mari kita ingat, ada satu sobat, sahabat yang setia, yang pasti selalu bersama dengan kita. Kalau hari ini Tuhan tanya kepada kita, percaya nggak sama Tuhan? Yakin nggak sama Dia? Kita mau jawab apa? Los Andrian berharap semua kita jawab, ya Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan dan mau bergantung. Karena Tuhan adalah Tuhan kami dan juga Juru Selamat kami. Bukan cuma menyembuhkan, sembuh, sehat, tapi juga Dia Tuhan yang menyembuhkan kita dari dosa. Merdeka, menang daripada maut. Itu the best sekali. Nah adik-adik, ke depan hari-hari akan terus berlanjut. Corona tidak tahu kapan selesai. Ke depan juga adik-adik makin besar, tantangan pasti ada dong ya. Kita pasti akan melewati ujian-ujian. Tapi mari terus bergantung kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Los Andrian di akhir ini mau tutup dengan satu kesaksian. Los Andrian ingat dulu itu ada banyak masalah, pergumulan. Dulu sekali sebelum Los Andrian jadi hamba Tuhan, waktu Los Andrian masih tinggal di tempat asalnya Los Andrian yang jauh ya di Sulawesi sana. Los Andrian juga mengalami masalah yang berat dengan keluarga. Mengalami banyak masalah yang berat dengan keluarga, penuh pergumulan. Bahkan Los Andrian punya tempat tinggal sampai kebakaran loh. Bayangkan kalau hari ini rumah kita kebakar dan semuanya habis. Waduh, bagaimana ya? Itu yang dialami oleh Los Andrian. Waduh, kehilangan banyak hal. Tidak tahu mau bagaimana. Tapi pada waktu itu Los Andrian punya dedek dan juga punya papa dan mama yakin bahwa hari esok, besok Tuhan pasti pelihara. Kita nggak tahu, kita belum lihat hari esok. Tapi karena kita tahu kita punya Tuhan. Los Andrian tahu, Los Andrian punya keluarga tahu, punya Tuhan. Maka sekalipun di masa itu tidak punya apa-apa, rumah kebakaran. Tapi ternyata Tuhan tetap memelihara. Dan sampai hari ini adik-adik bisa lihat, Los Andrian masih bisa berdiri, sehat, masih bisa ada sama-sama dan adik-adik untuk beribadah. Itu karena siapa? Karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Maka hari ini mari Los Andrian ajak, sekalipun kita tidak tahu, tapi kita mau berkata, aku mau percaya kepada Tuhan. Amin? Sekali lagi dong, coba adik-adik bilang yang keras-keras di rumah, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Coba bareng-bareng Los Andrian ya. 1, 2, 3. Aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, kita bilang sama-sama, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus boleh terus memberkati kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini melalui pelajaran 2 orang buta, kami boleh melihat ada Tuhan yang tetap mengasihi, menolong, bahkan Tuhan juga memperhatikan, bahkan Tuhan juga menunjukkan satu kuasa di mana Tuhan mampu menyembuhkan melebihi keterbatasan orang-orang buta. Tapi juga kita bisa belajar Tuhan dari orang buta. Ada satu hal yang baik di mana mereka mau percaya kepada Tuhan. Di samping Tuhan mengasihi, mereka juga percaya. Begitupun hari ini Tuhan, kami mau bergantung, mau percaya, juga mau mengasihi mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan kami juga mau belajar untuk terus bergantung dan percaya kepada Tuhan dengan iman sepenuhnya. Sekalipun hari ini susah Tuhan, kami juga susah. Papa mama juga mungkin susah. Tapi kami mau percaya ada Tuhan Yesus yang terus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Los Andrian juga berdoa Tuhan supaya anak-anak di rumah tetap semangat, tetap cinta Tuhan, dan juga sungguh-sungguh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Juga mereka boleh bertanggung jawab di rumah, juga boleh belajar dengan sungguh-sungguh ketika mereka sekolah online. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tetap melanjutkan ibadah. Setelah ini kita akan memberikan persembahan. Sampai jumpa ya. Tuhan memberkati. Yeay. Ayo ceritanya tentang apa tadi? Tadi tentang Tuhan Yesus Menyembuhkan menyembuhkan orang lumpuh. Ayo, yang benar yang mana? Berarti dengan yang baik-baik gak? Anak-anak, bisikilah seunia. Ayo. Ayo, bisikilah seunia. Oke deh. Nah, setelah mendengar firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan kepada
Tuhan. Yes. Nanti papa mama atau yang sudah bisa sendiri atau Bisa. yang dibantu sama orang dewasa bisa apa? Scan QR yang ada di atas ini. Oke, tapi kita tetap menyanyi, memuji Tuhan. Katakan bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada sekali lagi Tuhan. bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur Musik saja, bersyukur kepada Tuhan. Musik saja. Kita harus selalu bersyukur, sebab Tuhan itu baik, selalu baik dalam keadaan apapun. Sama-sama kita bilang bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita berdoa yuk untuk persembahan ya Lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa belajar taat kepada Tuhan dan belajar berterima kasih lewat memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini supaya berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berkati juga papa mama yang sudah berusaha dan mengajar kami untuk memberikan tanda syukur dan tanda taat kami kepada Tuhan lewat persembahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Lase, kita bersyukur ya hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji. Tapi sebelum mengakhirinya, Lase Malvian ada pesan penting untuk kita. Lase. Iya, betul sekali. Oke, karena itu anak-anak tunggu sebentar ya. Lase Malvian akan menyampaikan pesan penting untuk kita. Ya. Jadi tetap stay tune. Ya. Bye-bye. Hai Brave Kids, wah pasti kalian gak sabar nih, ada pengumuman apa sih? Tadi Lause Lady dan Lause Yuni akan bilang ya, Lause Malvian akan menyampaikan satu pengumuman. Nah jadi begini, Lause Sekolah Minggu ingin mengajak anak-anak semua untuk menabung. Hah? Menabung? Menabung di mana? Nah, menabung di rumah. Tabungannya mana? Tabungannya boleh kalian buat sendiri, entah itu dari botol seperti botol plastik yang gede, atau kamu mau buat sendiri dari kotak sepatu yang kamu bungkus kemudian dibuat bolongan seperti celengan. Terserah kamu bikinnya dari apa saja. Nah, setiap hari ya kamu boleh menabung di sana. Kamu terserah mau tabung berapa. Di bulan Desember kalian akan bisa minta papa mama bawa celengannya ke gereja, titip. Nanti Lause akan membuka celengan kalian untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Nanti kita akan cari panti asuhan yang sangat membutuhkan untuk kita berbagi kasih di ulang tahun sekolah minggu kita yang keberapa ya? Yang ke-26. Tahun lalu kan 25. Nah, 26 ini kita mau belajar berbagi kasih. Karena itu Lause Malvian berharap selama bulan September, Oktober, November ya, kalian bisa mengumpulkan uang kamu di celengan berapapun itu. Oke? Kita mau tunjukkan kasih kita kepada orang lain,
bahwa kita juga peduli kepada orang lain. Oke, Brave Kids, silakan buat celengannya yang kreatif. Nanti celengannya dibawa, titip suruh papa mama bawa ke gereja ya. Nanti Laus Malven ingetin lagi di bulan November, oke? Oke, sampai jumpa minggu depan. Kebaktian sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Bye. Mukjizat Tuhan Yesus yang keempat. Tuhan Yesus menyembuhkan anak Yairus. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, merdeka. Minggu lalu itu hamba perwira itu disembuhkan langsung. Oh iya, berarti udah 2 mukjizat Tuhan tentang menyembuhkan. Nah, sekarang kita mau tahu nih mukjizat Tuhan yang keempat kira-kira ada apa ya, Lause? Dengar firman Tuhan, terus berbuah di dalam Tuhan ya, Lause. Ayo deh, siap. Ini lagi kita.
as I could say. I praise because you're awesome. I praise because you're awesome.